warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Agrian Saputra dari kelas B dengan NIM 14056256069. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai dinamika sosial yang terjadi di sekitar kita. Pernah nggak sih teman-teman membaca atau melihat tentang seorang siswa yang tega melaporkan gurunya ke polisi hanya karena ditegur, atau berita tentang pendidik yang kehilangan kesabarannya hingga melakukan tindakan fisik yang tidak semestinya dilakukan? Pasti ada dong dari teman-teman sendiri yang melihat berita tersebut melalui video atau FYP dari TikTok. Berarti kan banyak tuh biasanya TikTok video-video yang terupdate atau terkini, ya kan. Terus juga sadar nggak sih bahwa fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya yang terjadi dalam dunia pendidikan kita saat ini, dimana dahulu kita sering kali menganggap sekolah sebagai tempat suci untuk membentuk karakter dan akhlak kita. Namun sekarang ada sesuatu yang hilang, dimana sesuatu itu kita sebut sebagai yang namanya etika. Nah, jadi kita tuh di sini terlalu sibuk yang namanya mengejar nilai bagus, memberi peringkat dan mendewakan yang namanya ijazah, sampai kita lupa nih bahwa dalam proses pendidikan ada manusia-manusia yang harus dihargai atau kita hargai. Nah, fenomena ini bukan sekedar masalah perilaku individu, melainkan tanda bahwa sistem pendidikan kita mulai kehilangan jiwanya. Nah, ada salah satu tragedi etika yang terpampang nyata dalam peristiwa memilukan yang terjadi di SMAN Cimaraga beberapa tahun lalu. Kita dikejutkan oleh kabar seorang kepala sekolah yang dilaporkan ke polisi oleh siswanya sendiri setelah memberi teguran fisik berupa tamparan karena mendapati siswa tersebut merokok di lingkungan sekolah. Dimana peristiwa ini adalah potret nyata betapa dalamnya luka di ruang kelas kita. Di satu sisi kita melihat adanya pelanggaran disiplin yang sangat jelas, namun di sisi lainnya respon muncul justru membawa masalah pendidikan ke ranah hukum. Ketika dialog antara guru dengan murid sudah macet total, dan satu-satunya cara yang diselesaikan atau penyelesaiannya adalah jalur pidana, maka kita atau teman-teman pasti bertanya, di mana letak rasa hormat dan marwah seorang pendidik? Peristiwa di Cimaragi ini membuktikan bahwa ruang kelas kita tidak lagi menjadi ruang diskusi, melainkan ruang penuh ketegangan, rawan konflik. Lihat banget ya teman-teman siswanya. Jadi peristiwa ini dapat kita bedah nih teman-teman dalam atau secara sosiologisnya, dimana kemusyawaratan etika ini tidak lepas dari tekanan sistem yang terlalu memuja angka. Di sekolah
murid mendapatkan di sekolah murid selalu mendapatkan atau ditekan sedemikian rupa untuk yang namanya nilai sempurna, sehingga kejujuran di situ seringkali dikorbankan dan menyontek dianggap hal yang biasa asalkan lulus asalkan nilai yang kita raih itu bagus. Nah, kondisi ini diperparah dengan beban administratif guru yang luar biasa tinggi, dimana ketika semua orang stres dengan tuntunan formalitas dan aplikasi, emosi menjadi hal yang sangat mudah meledak, dimana interaksi antara guru dan murid bukan lagi soal bimbingan dari hati ke hati, melainkan berubah menjadi hubungan yang dingin layaknya pemberi jasa dan pelangganan. Guru tidak lagi dipandang sebagai orang tua kita kedua, melainkan hanya angka-angka statistik dalam sistem. Ketika murid merasa sebagai konsumen yang membayar, rasa takzim kepada guru pun perlahan menguap atau menghilang, teman-teman. Nah, masalah etika ini semakin menjadi-jadi ketika memasuki era digital saat ini, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kita sering melihat fenomena murid yang diam-diam merekam gurunya di kelas lalu mengunggahnya ke media sosial, entah itu di Instagram atau di TikTok, hanya untuk mencari bahan bercandaan atau sekedar mencari validasi netizen atau untuk sekedar FYP, dimana di situ kan kita memiliki akses yang tidak terbatas ke pengetahuan melalui internet, tetapi kita sering kali kehilangan yang namanya kendali atas jempol dan lisan kita. Nah, inilah yang disebut sebagai kekosongan moral. Kita memiliki gawai yang sangat canggih, namun kita kehilangan yang namanya adab dalam berkomunikasi. Kita lebih sibuk memikirkan bagaimana cara agar konten kita menjadi viral atau FYP daripada kita memikirkan perasaan manusia yang sedang berjuang memberikan ilmu di depan kita atau di depan ruang kelas. Padahal inti sejati dari pendidikan itu adalah etika yang memperlakukan manusia baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Oke, jadi teman-teman, sebagai penutup, khususnya kita bagi para mahasiswa dan calon pendidik, utamanya ini adalah tantangan yang sangat berat sekaligus refleksi bagi kita yang mendalam. Kita harus berani bertanya pada diri kita sendiri, buat apa kita mengejar gelar SPD atau mengejar sarjana lainnya jika kita tidak memiliki yang namanya etika. Karena dunia tidak nyata hanya untuk karena dunia tidak hanya butuh orang-orang pintar secara intelek, tapi juga membutuhkan orang-orang jujur, punya empati, dan tahu cara menghargai sesama. Ilmu tanpa adab adalah ibarat api tanpa kayu bakar. Ia akan segera padam atau justru membakar sekelilingnya tanpa arah. Pendidikan adalah tentang membangun manusia seutuhnya, bukan hanya mengisi kepala dengan rumus, dimana kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk menghargai guru, menyayangi teman, dan jujur pada setiap usaha yang kita lakukan.
karena teman-teman pada akhirnya bukan deretan angka di IPK yang membuat kita menjadi dihormati, melainkan seberapa besar kemampuan kita dalam memanusiakan manusia. Jadi sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're